lagi. Iya, yang namanya premier film ini kan yang selalu ditunggu-tunggu sebagai dari aktor-aktor ya, dan dari produser juga, karena hasil kerja keras yang udah kita lakukan beberapa bulan kemarin akhirnya bisa tayang dan kita bisa merasakan langsung bagaimana reaksi dari teman-teman, reaksi dari yang nonton gitu, mereka terhibur apa enggak, karena dari pertama kita terhibur nggak? Jadi mudah-mudahan ini film pertamanya Darto sebagai debut sutradaranya, kita sebagai sahabatnya bangga banget Darto bisa mengeksekusi dengan baik, melahirkan satu film untuk 2024. Bangun chemistry susah nggak sih? Kebetulan sangat tidak susah karena kita udah kenal di luar film gitu. Jadi begitu sama-sama, lu tawarin film Darto, iya. Udah telepon akhirnya, kita sikat deh gitu. Dan di set juga yang mempengaruhi mood aktor untuk syuting kan suasana di set gimana ya, set gimana, profesional kerjanya bagaimana. Itu baik sekali. Menarik kali ini sebenarnya. Kalau saya sama Gani kan udah pernah kerja sama, cuman saya tuh pernah minta pengen main sama Fatih, karena beberapa film-film Fatih tuh kayak dia tuh menarik banget ya, dia punya soul atau jiwa yang bebas banget gitu. Dan ketika ngelihat dari backgroundnya, pengen jadi adik gue siapa? Tadinya ada dua, dan salah satunya namanya Fatih. Cuma ya Allah, gue pengen main sama Fatih. Ini ke Jawa. Tapi soalnya gue agak takut waktu awal mungkin nggak tahu, gue waktu itu dikabarin karakter Marwan tuh agak lebih dewasa kan, terus kayak gue udah casting nih, tapi kayak apa nih gue balik lagi, kasih gue 3 hari, coba gue kulik lagi, gue bisa main lebih dewasa lagi gitu. Udah bener-bener nggak ada ekspektasi apa kayak gitu kemarin. Kalau mereka maksudnya mau maju lagi biasanya banget saya tuh bisa udah ternyata dikabarin lagi, tapi di situasi ini gue Jodoh. Itu bercanda. Ini tapi tadi itu kan nggak percaya lah kan, papanya kan terpercaya. Udah lama banget, papa udah kerja sama jauh-jauh. Saya juga sama temennya udah dari gede di Sempulu juga. Jadi begitu lumayan cukup lama kita vakumnya, terus begitu ditawarin, Darto kan bikin film sama siapa? Putar Vision. Papa udah pasti Papa Roy jangan berdua lagi. Calon sutradara. Amin, doain. Ini kan rumahnya debut sutradara di Star Vision. Jadi ya Star Vision selalu tepat lah. Kita kedua. Jadi ya kadang-kadang kalau selalu yang debut udah nggak mungkin enggak gitu. Kalau ada bapak yang ngomong gitu ya, maksudnya kita tahu hasil filmnya, hasil eksekusi setelah after film ini dibuat selalu diberikan yang baik, yang baik. Saya juga pertama kali dikasih kesempatan untuk main film adalah di Tentang Cinta sama Sony Kawasan dulu kan, ada bapak juga. Jadi saya ketika saya panggil, saya berasa pulang aja. Kalau ini katanya bayaran termahal, Enggak, Dempi waktunya memang suka bentrok itu. Cuman sekali lagi kalau Bapak masih udah dapet, ini udah raja terakhir, ini udah lewat semua nih. Dari mau siapa yang dapat Bapak Res, siap. Nah, udah langsung siap aja. Gading, pengalaman syuting bareng anak sendiri gimana sih? Seneng karena ya pertama bisa melatih Gempi lagi, karena kan ini dia kan umurnya lagi nyoba ini nyoba itu gitu, walaupun sebelumnya video klipnya sah, tapi ini kan beda banget ini film. Terus kita berusaha meyakinkan Gempi untuk mau dan senyaman mungkin, karena kan nggak mudah untuk anak seumur Gempi untuk bermain film gitu kan, di set segala macam kan, inginnya yang nyaman, belum lagi besok harus sekolah. Gempi kan biasanya tuh jam 8 malam tuh udah pasti tidur biasanya gitu, dan ada juga pastinya kendala-kendala di lokasi, kayak tiba-tiba hujan deras, kita nggak bisa syuting, sebenarnya harus outdoor. Nah semuanya itu dikondisikan sama Darto dan Hanif, jadi Gempinya ya ajaib, Gempinya juga happy. Tapi sayang banget hari ini nggak bisa datang karena pas banget tadi sakit, jadi mohon doanya biar Gempi cepat sembuh. Sayang banget ya nggak bisa datang. Jujur bagus banget. Amin. Iya bagus tuh. Mantap banget. Jadi seneng lah. Nanya-nanya juga nggak sih gitu soal acting itu?
Iya. Pertama berarti Iya acting kan, buat film. nah bahkan Gempi kan juga orangnya kecil-kecil gitu dia tuh perfeksionis juga. Jadi dia udah baca, dia udah baca. Jadi dia tahu kalau misalnya belum waktunya dia atau misalnya aku yang belum. Iya. Jadi dia udah tahu, ya kan? Banyak yang gitu. Belum nggak gitu. Dia suka gitu, suka ngingetin mamanya, suka ngingetin bapaknya. Padahal diomelin. Iya. Banyak banyak diomelin namanya sama Gempi. Nggak gitu. Ngedirect Gempi juga dan Wah, luar biasa ya. Jadi memang lagi-lagi itu ada satu kejadian di mana Gempi kan jam 8 harus tidur. Kita hujan deras, terus masih ada satu scene panjang yang harus diselesaikan nih. Cuma tiba-tiba, Pak, Gempi harus tidur jam 8 harus pulang lagi. Oke, ganti scene-nya. Oh, yang penting Gempi pulang harus tidur. Oke, ganti scene-nya. Ada satu nih. Memang jadi bagus ya. Ada satu ya. Ini adegan yang scene pertama. Scene pertama kan yang saya digambar Gisel kan ada Gempi. Udah kan diambil close up-nya Gempi kan Ya. untuk reaksinya gimana gitu. Udah. Oh, nanti gimana gitu reaksinya. Oke, reaksi cemas gitu kan udah. Kebetulan tim editor lagi ngiseng edit semua. Editor on location. Editor on location. Diedit, nah ekspresi Gempi tuh nggak dimasukin, belum dimasukin. Jadi cuma digambar udah ke Gisel sama ke saya aja gitu nggak ada. Terus Gempi gini kan ngeliat, buat apa dari tadi waktu acting gini-gini ya? belum dimasukin. Belum apa ya, itu baru Apa yang aku acting ya? Lucu banget, jadi kepolosan Gempi lumayan juga buat kita vitamin dulu kasih buat semangat ya. Tapi ada rules nggak sih syuting sama anaknya? Syuting Gempi kan masih kecil. Iya. Ada rules nggak? Jam segini harus udah tidur gitu gitu. Iya, kalau saya sih sebelumnya begitu ditawarin saya ya pasti kan bilang juga pasti kan tim juga mengerti. Kebetulan kan Gempi bukan belum jadi aktor yang benar-benar syuting banyak gitu, jadi ini mau nyoba juga, tapi juga kita tahu Gempi jadwalnya juga sibuk banget, pulang sekolahnya jam berapa, biasanya juga jam 8 udah tidur. Dan kebetulan memang itulah hebatnya Darto juga, semuanya pokoknya disulap bisa. Karena Gempi bisa. Toh, terus gantian kita, toh bisa nggak gini? Bisa juga. Bisa sama. Kalau nantinya ya biar dia yang milih, dia kan sekarang nyoba acting, nyoba nyanyi. Orang tuanya mau yang Gempi mau aja. Jadi kalau sekarang support terus aja Gempi mau. Jadi pertama tanya lu mau apa enggak? Kayak nyanyi, mau nyanyi nggak? Mau, oke, support. Dan film mau nggak? Mau. Tapi kalau misalnya Gempinya merasa terbebani ya jangan, daripada dia ngerjainnya enggak. Bang, berarti paketan ya Bang? Bertiga? Paketan semuanya potong 10%. Potongannya buat lu tuh. Potongannya buat papa dong. Ada silakan. Itu mah udah di script. Itu udah di script. Tapi itu juga dimodifikasi ketika udah pasti gitu. Sekalian aja gitu. Ada Jadi skenario itu ganti sejalan dengan kondisi yang berkembang. betul. Tapi lucu, Darto dimarah-marahin karena tahu adegannya nampar. Terus ulang lagi dimarahin Darto, jangan gitu dong kan nggak kena game. Polos, masih polos. Jadi ini acting doang, game nggak apa-apa kok gitu. Ya kan orangnya lembut gitu, nggak suka yang keras gitu. Makanya sebenarnya juga pas mau diundang premier juga sebenarnya juga nanya Darto juga, nyaman ya buat anak-anak ya gitu ya. Soalnya kan ya ada beberapa mungkin kata-kata yang di atas tahun Udah dibersihin. udah dibersihin ya, aman ya. Jadi Ini aman. udah Iya. kalau sensurnya 13 tahun itu sebenarnya bisa ditonton dengan pengawasan orang. Pengawasan orang tua, benar. Kayak nonton di rumah aja, kayak nonton itu begitu adegannya nggak boleh. Gini, mamanya gitu. Neka. Aman ya kakak-kakak. Kalau semakin putih gitu ya Bang? Nyaman saya malah kalau misalnya Gempi ditawarin ada kemarin ditawarin film terus nggak ada bapak ibunya, nggak usah lah, ntar aja gitu. Tapi kan harus bertiga gitu kan, semua Gempinya protektif juga, harus anaknya harus dia kan yang terakhir ya. Mungkin enggak juga sih. Saya malah kalau misalnya perannya terlalu banyak gitu, kayak mungkin waktu saya ada di nggak tega gitu, karena saya ngeliat ini orang kan selalu nanya kalau saya punya anak, kamu sekolahnya di mana? Oh, homeschooling gitu.
Terus begitu saya pulang malam jadi pulang malam, aduh kasihan nggak tega. Jadi sebisa mungkin kalau sekarang mendingan sekolah dulu atau aja. Kalau yang masih bantu-bantu gini masih nggak apa-apa. Tapi kenapa nih orang harus nonton film kalian di akhir tahun lagi? Ini karena film Mana yang mana? Film Masing-masing komplit. ya? Ini film komplit, film keluarga, sangat cocok ditonton di akhir tahun. Suasananya juga udah mau suasana liburan. Mengingatkan kita kembali bahwa yang pertama dan yang terakhir adalah keluarga, balik lagi ke keluarga gitu. Di keluarga semua yang ada error-errornya juga gimana juga itu keluarga gitu, tetap semuanya kembali ke keluarga adalah nomor satu. Habis nonton ini itu harapan saya kita gitu Ya. Ya mungkin bukan cuma keluarga doang, bisa jadi pertemanan, Ya. bisa menjadi sebuah. Ketika orang punya banyak masalah kan pasti udah ada di hidup. Ketika menonton ini, kita berharap ketika keluar bisa sedikit meringankan beban dan dapat enjoyable-nya. Dan ini adalah sebuah karya yang semuanya itu membuatnya benar-benar dengan hati, kita ketawa-tawa karena dari awal saya bilang ini film komedi, nggak boleh ada yang stres ya, nggak boleh ada yang ngambek, nggak boleh ada yang marah-marah, ini harus ketawa-tawa dan terbukti semuanya fun dan ketawa. Dan mari kita tutup akhir tahun ini dengan bahagia. Amin. Terakhir nih gue. Masih udah disiapin. Bentar ya. Santai kan? Nah, jadi gue ngerasa film ini adalah sebenarnya film drama keluarga yang dibalut secara komedi, bukan cuma sama lucuan, tapi memang ada value family yang mungkin kalian lagi distance sama keluarga kalian gitu. Kakak adik, terus jadi kayak kalian bisa reflect gitu, balik lagi, oh selama ini kok gimana ya, mulai mewajarkan keluarga tuh nggak apa-apa, ada masalah, nggak